Halo teman-teman, selamat datang di Harjunanto. Assalamualaikum, tadi lupa salam. Assalamualaikum, jadi ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Masih dengan bintang tamu yang sama. Bintang tamu, gila. Ada kurang bintangnya apa, guest star gak guest Iya star? guys, ada bintangnya gitu. Sing. Oke. Obit, dapat teman dari mana? Saya ini bergaul, ada dia. Iya. Oke, ya. Bergaul di mana Anda? Jadi setelah di episode part sebelumnya, bagian sebelumnya, gua sama Cinta udah ngebahas tentang seberapa penting atau enggak sih kita terkenal atau hits, entah itu di sekolah ya, khususnya di sekolah ataupun nanti di lingkungan yang lebih luas gitu. Kan sekarang banyak influencer. Oh, influencer ya? Ada cewek, ada cowok. Kalau cowok antara ganteng atau pinter, atau dia punya daya tarik entah itu pinter akademik non akademik. Yeah. Kalau cewek antara dia cantik dan pinter. Cantik itu udah pintar. Buset dah. Karena gini, cewek melihat cowok dari banyak sisi, cowok melihat cewek dari Banyak sisi juga. atau Atau apa nih? atau cowok mungkin hanya melihat sisi-sisi tertentu. Gimana lo nyikapinnya? Kalau nyikapin cowok yang seperti itu ya? Menurut gua ya, Seperti itu atau saya ya? aduh astagfirullah. Jangan seperti itu ya Bit ya? Iya, jangan. Itu ya, karena mungkin dia tinggal di goa. Wah. Laki-laki seperti itu karena Zaman megalitikum. Iya, ini 2021. Oke. 2021. Iya, 2021. Sian yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, dan pemikiran beberapa orang masih seperti itu sedih sih. Kayak perempuan itu nggak cuman dilihat dari badannya, mukanya, warna kulitnya. Perempuan tuh lebih daripada itu. Iya. Perempuan itu cerdas, perempuan itu sabar. Itu yang harusnya dilihat. Perempuan itu Oke. pengertian, itu yang harusnya dilihat. Harusnya cowok mampu melihat cewek dari berbagai sisi untuk dipertimbangkan gitu ya. Benar. Pertimbangannya apa nih? Apa ya? Nggak ada sih ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang cantik. Nggak ada, karena pada dasarnya memang semua manusia itu diciptakan Tuhan kan sama dan gitu. udah porsinya masing-masing. Jadi ya wanita cantik, ya laki-laki ganteng gitu kan. Iya. Harusnya. Jadi nggak ada yang namanya jelek. Nggak ada kayak Karena gitu. menurut lo nggak gini. Kalau kita bahas antara jelek atau enggaknya cewek gitu atau cowok juga ya maksudnya. Iya. Kan ada ajang kontes dunia tuh, Miss World. Jarang kan lo nemuin Miss Internasional Iya. atau apalah itu nama eventnya acaranya Iya. ya. Itu menurut gue selalu secara fisik dan wajah selalu cantik, entah warna kulitnya apapun ya. Itu menurut lo gimana? Karena kan pertama yang kita perlu ingat adalah Miss Universe itu nggak sekedar kontes kecantikan ya. Oke. Iya, walaupun memang salah satu kriteria mereka itu adalah kecantikan yang menurut Secara gue fisikal. memang iya secara fisikal. Tapi kan yang perlu dilihat adalah kenapa gini, di situ kan harus cerdas, harus memang dia punya jiwa sosial yang tinggi. Exactly. Ya tentu saja kan. Jadi kayak ya itu contoh wanita cantik bisa paket komplit gitu loh. Jadi ibarat teman-teman ya, mungkin lo datang ke satu tempat makan, lo pesen paket komplit kombonya dia. Ya, itu. Iya, tapi perlu diingat adalah nggak mesti jadi Miss Universe untuk dibilang cantik. Influencer. Iya, nggak mesti kita tuh ya. Oke. Gimana? Nggak mesti gimana? Kalau salah kalau dibilang, tapi kan Miss Universe gini. Ya itu standar kecantikan mereka gitu loh. Karena setiap wanita Untuk ajang itu. Iya, untuk ajang itu. Dan bukan berarti itu patokan, itu cantik gini. Ya itu standar mereka, itu terserah mereka. Jadi kalau menurut gue ya, kita sebagai wanita harus netapin standar kita sendiri loh. Standar kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau cantik gak mesti yang kayak Miss Universe, gak mesti kayak Angelina Jolie gitu ya, yang Ya mungkin kalau ini. sekarang cewek-cewek yang kalian follow di IG gitu yang menurut kalian dia skincare-nya bagus ya, mahal, saya nggak mampu beli. Iya, tapi kalau untuk skincare, Iya. itu wajar banget sih, karena wanita kan juga butuh, wanita atau pria, Iya, ya kan, semuanya. butuh merawat diri Iya. gitu kan. Itu salah satu bentuk self love gitu ya, kalau Iya, misalnya iya. skincare. Penghargaan juga kan. Penghargaan terhadap diri sendiri. Cuma kalau misalnya tadi yang nggak setuju adalah kalau misalnya standar kecantikan itu cuman dilihat dari badan sama dari warna kulit atau muka. Itu Iya. salah. Bahas warna kulit, kalian sudah bisa melihat kan, ini warna kulitnya beda. Ya.
Padahal masih satu ras loh ini. Masih ras, dia juga mongoloid, saya juga Sama. mongoloid. Dia Iya. mongol beneran, saya mongol campuran. Enggak. Ini yang iya, nonton, iya. "Hah, mongoloid apa? Anak IPA." Tolong ya, IPA search Google. Please. Anak IPS malu-maluin kalau nggak tahu. Iya, itu ras-ras di dunia. Dan dia ini ada campuran Kaukasoidnya dia. Wow. Nggak Wah. tahu saya. Iya, nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Iya. Mau yang silsilahnya seperti apa? Nggak paham. Nggak paham. Saya kalau cari apa silsilah itu sama. Oh iya orangnya ini ya. Satu suku aja. Jawa. Wah, semua dari zaman Majapahit, dari Oh. Trawulan, dari zaman apa itu namanya? Jawa Tulen namanya. Iya. Kayak gini nih Jawa Tulen artinya. Lelah. Lebih ya ini Oke. bahasannya kita jauh banget bahas terlalu melenceng dari apa Iya, yang iya. gua pinginin di part ini dari cinta ya, apa ya, pola pikir cinta. Cewek tadi udah kita bahas secara pandangan cowok ke cewek, standar kecantikan cewek. Gue lebih pengen gini, apakah menjadi perempuan atau wanita di Indonesia itu sudah cukup aman dan nyaman? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena izin menjawab ya, Bit. Gue harus menggunakan iya, ini. ayo, lo bisa. Iya. Jadi gue seneng banget bisa diundang sama lo. Jadi setidaknya gue bisa menyuarakan pendapat gue sebagai seorang wanita yang tinggal di masyarakat kita yang masih menerapkan pola pikir patriarki. Coba dijelasin, gue bakal lupa patriarki. Jadi artinya apa. intinya patriarki itu kenapa gue bilang patriarki? Karena di sini nih kita hidup di masyarakat yang seolah-olah menganggap bahwa wanita itu berada di bawah pria. Padahal seharusnya kita tuh sama rata. Sama. Pria dan wanita itu sama, memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama. Jadi kalau dikatakan aman, senang, tentram gak sih hidup menjadi seorang wanita? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, tapi lebih banyak enggaknya. Enggak, berapa persen kira-kira? Kayak mungkin ya Dari 60% tidak. Berarti hanya 40% lo merasa iya. nyaman sebagai wanita Iya. di Indonesia? Iya. Itu angka yang rendah. Iya. Itu angka yang rendah. Iya. Itu dari satu subjek ya, dari satu objek ya. Terus kayak kalau misalnya aman nggak aman, nggak aman karena di sini nih masih kental dengan ancaman-ancaman catcalling. Kalau yang nggak tahu catcalling tuh contohnya nih cewek gitu. Saya gue ke dia nih ya. Nah kayak gitu. Nggak boleh. Saya contoh. Nggak saya terapin ya. Tapi mau tau nggak sih Bit, kenapa catcalling itu bisa ada? Kenapa? Alasannya cukup sedih. Karena oknum-oknum yang melakukan catcalling, maupun itu cewek atau cowok, Cewek bisa. cewek bisa melakukan catcalling terhadap laki-laki. Oke. Itu karena mereka itu merasa bahwa korban mereka ini nggak berdaya. Gue masih main blowing gitu kalau cowok di catcalling. Serius, di catcalling cowok ganteng deh, gini-gini. Itu catcalling. Kalau cowoknya ngerasa nggak nyaman, itu catcalling, Bit. Oke, berarti catcalling adalah ketika lo merasa nggak nyaman Iya. diperlakukan sesuatu Yang terhadap mengarah. badan lo. Iya, terus kayak kenapa gue bilang lagi catcalling itu masih kental dan masih dinormalisasikan di sini? Ya gimana enggak, rata-rata kalau misalnya kita ngadu nih, kita habis digodain. KPAI gitu. Aduh. Kok KPAI? Enggak. Ke teman kita atau ke orang tua, pasti yang disalahin siapa ayo? Kitanya. Korbannya. Iya. Karena Kitanya yang di ini. ada satu yang paling sering kita dengar. Oke. Makanya bajunya jangan terbuka. Wajar di catcalling. Padahal Sudah saya pakai jilbab, saya pakai segala-gala. Iya. Tetap aja di catcalling, cantik, cewek. Bahkan catcalling mana ini, nih? catcalling ini bisa berujung pelecehan. Itu dampak selanjutnya. Dampak selanjutnya, kalau misalnya, karena gini loh, kalau gue perhatiin ya Bit ya, ada orang nih, gue tuh sering di catcalling Bit. Gue sering di catcalling. Kalau gue jalan sendirian, gue Gue ngeliat muka lo aja jelas ini Iya. sering di catcalling. Anda nanya, Bit sering di catcalling nggak? Nah lanjut. Aduh bengek. Lewat. Dibiarin. Lewat nih ya. Gue mampir ke Indomaret, Alfamaret ya. Gue nggak sensor nama apa kasih ya. Dateng nih pakai masker nih. Nggak pakai masker pun 2 tahun yang lalu 2019 gue dateng. Pak, Om, mau beli apa? Bapak 2 anak ya Bit. Iya. Anda tahu umur saya berapa? 16 tahun. Dan gue 17 ya. KTP pun belum dapat.
di adik kelas gue. Iya, KTP pun belum dapet. Aduh ya Allah. Gimana mau dapet catcalling? Nah. Udah dipanggil om mama pak. Tapi jujur Bet, gue pertama kali di catcalling Oke. SD. Gila ya orang ini bisa dapet hal-hal kayak gitu dari SD. Gini, Oke. catcalling itu bukan berarti gini loh, Bet. Catcalling tuh nggak mesti orang cantik yang di catcalling, nggak mesti cantik yang menurut kalian apa standar orang-orang cantik gitu yang kayak badannya sumlehoy atau apa gimana gitu. Iya, iya. Bebas aja gitu pilih korbannya. Jadi kalau dia ngerasa korbannya sendirian nih lemah gitu ya, nggak berdaya, mereka catcalling nih kayak cewek gini, ih cantik loh, ih bodinya mantep deh, sorry ya, gua ngomong gitu. Iya nggak apa-apa. Bodinya mantep deh. Terus ketakutan nih korbannya, Itu risih, catcalling. iya risih nih korbannya, diliatin nih risih kayak takut buru-buru. Dan anehnya para pelaku ketawa-tawa, kayak ngerasa Bahagia. bangga, merasa puas Telah melakukan hal tersebut. Jadi tuh kayak kesel gak sih? Kayak kita diperlakukan seenaknya demi Iya. kepuasan mereka gitu yang rame. berarti gini deh, berarti mungkin orang yang nggak pernah merasa dirinya kok gue nggak pernah di catcalling kayak gue gitu. Sebenarnya pernah tapi nggak sadar. Iya benar. Gue nggak pernah di catcalling. Kalau lo dibilangin cantik terus menerus lo digodain. Ya lo tau lah kayak tadi yang di Indomaret gitu. Gue merasa kayak gue tuh nggak pernah di catcalling. Catcalling. Iya. What the hell? Gimana menurut lo? Ya mungkin ya gini Bit. Terkadang tuh mungkin lo pernah tapi lo nggak sadar gitu. Pernah tapi nggak sadar. Kita pernah tapi nggak sadar. Bahkan bisa aja kita yang jadi pelakunya tapi kita juga nggak tahu ternyata tuh nggak boleh dilakuin. Terkadang tuh kayak gitu. Ini misalnya kayak lo simple aja lo ngomongin cewek kan tadi ya cantik ini. Kalau ceweknya risih kan catcalling gitu ya, mau siul-siul bla 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 gitu. Nah tuh kayak gitu. Gitu. Gue hebat ya. Jangan-jangan gue pelakunya. Waduh. Bayangin, Anda ternyata pelakunya. Anda berhadapan dengan yang membela, Dengan yang menentang. Pulang-pulang siram saya, kopi nih. ya pulang-pulang saya nggak selamat, hilang saya ya benar. Tapi itu kan, karena laki-laki juga bisa di catcalling, bukan cuma cewek Iya. doang. Banyak Laki-laki banget bisa? tuh. Laki-laki bisa. Pernah tuh ada kasus tuh. Laki-laki seperti apa yang mau di yang bisa di Aduh, banyak ya kayak. catcalling? Nih, contoh simpelnya waktu itu pernah tuh lagi tren nih, yang pas kita lagi demo-demo nih. Ada bapak polisi ganteng ya kebetulan. Oke. Lalu divideoin Di TikTokin. tanpa izin, divideoin Oke. tanpa izin, lalu divideoin sambil bilang bapak polisi ganteng gini. Aduh, jadi apa ya? Itu termasuk catcalling. Bapak polisinya nggak nyaman dong digituin Iya, lagi sama kerja. iya sama kumpulan cewek-cewek mahasiswi kebetulan. Lagi ngadang orang demo. Iya, benar, capek terus di catcalling. Itu salah satu bentuk catcalling. Kalau polisinya mana? Yang tadi ngomongin tembakin gas air mata. Enggak gitu. Polisinya pasrah doang Iya, di video. Semua kayak heran, hah? Istri di rumah, Ya Allah. Mana nih istri gue nih? Oke. Jadi gimana? Ya, jadi apa ya? Kalau misalnya berpikir cuman cewek doang ya itu salah. Semuanya bisa jadi korban. Gender apapun. Iya, semua gender apapun tuh bisa jadi korban. Iya. Jadi kalau misalnya masih nyalahin korban, nyalahin baju korban, itu pemikiran manusia goa kayaknya. Oke, bahas baju korban. Oke ya. FYI, for your information. Wes. Ih, gue For bahasa your Inggris banget, gue information. deket sama orang English club, gue jadi bahasa Inggris banget. Bisa gitu ya, Bit. Gitu ya. Tadi udah selesai videonya, cuman kekat gara-gara kamera saya ini berhenti sendiri. Itu kayak, aduh, gue udah setting Nyesek. programnya, tapi kayak udahlah, Iya, curhatnya nanti lagi. Ya. Tadi saya di mana gue? Ayo lo. Gara-gara gue ini suka ngomong sesuatu melebar terus lupa tadi Iya. awalnya mau ngomong apa. Gue juga lupa lagi lo. Oke, masalah baju. Iya. Pakaian ini. Kita hidup di negara di mana pakaian itu selalu dipeributkan, diributkan. Iya. Diributkan oleh banyak orang. Entah itu kalangan konservatif, liberal, sosialis, Iya. terus kalangan agama juga bisa terus diributin terus kayak nggak pernah dapat sesuatu gitu, sesuatu iya. apa muara di mana kita mengiyakan gitu. Iya. nggak ada. Pakaian seperti apa yang lu maksud gitu supaya kita tetap nyaman tapi tetap terhindari catcalling. Enggak ada sih.
bebas, lo mau berpakaian apapun itu, yang penting lo nyaman, lo suka. Lo cuman pakai apa baju tank top di jalan juga nggak apa-apa. Yang salah itu bukan lo, bukan baju lo gitu loh. Kayak mungkin memang sih kita dari kecil diajarin nih Bit. Bayangin masih SD dikasih tahu gini, ada guru gue bilang gini, coba kalian nih permen yang nggak dibungkus sama permen yang dibungkus, kalian lebih pilih yang mana? Pada jawab permen yang dibungkus dong, ya kan? Terus dia bilang analoginya permen, Bit. Jadi itulah wanita katanya. Kalau makin tertutup makin banyak dia diinginkan. Kalau terbuka disemutin, ada bakterinya. Itu gue dari kecil, gue dalam hati bilang, kalau gue sih nggak mau disamain kayak permen. Gue manusia. Sama kayak teori ikan asin. Katanya kalau misalnya kucing dikasih ikan asin, mau kan? Kalau gue nggak mau disamain kayak ikan asin. Emang laki-laki mau disamain kayak kucing? Ini pembahasannya udah berat. Iya, Itu contoh-contoh yang agak berat ya. Gua ngerti. Iya, itu contoh yang terjadi gitu di masyarakat saat ini. Dan kalau misalnya mau nyalahin baju korban, ingat sekali lagi, korban tuh bukan cuman cewek, tapi laki-laki juga, ya. Terus kalau misalnya kita udah pakai baju tertutup nih, contohnya gue tuh udah pakai baju tertutup, baju SMP Bit kalau mau tahu. Jilbab gue jilbab langsung, yang panjang, yang menutupi area dada. Yang intinya, udah kayak mama dede, masih di catcalling. Lah berarti di sini salahnya di mana? Di pemikiran pelaku, di otak pelaku. Bukan salah pakaian korban. Laki-laki di catcalling karena katanya ganteng. Ya masa gantengnya mau diilangin? Masa mau dipakein cadar laki-lakinya supaya nggak di catcalling? Nggak gitu kan? Jadi salah siapa, Bit? Berarti gini, semua kalau dari gue sebagai orang yang suka sejarah, jangan sebut Abid ahli sejarah, jangan. Gue suka sejarah. Gue suka sejarah. Kalau lo nanya, Bit tanggal ini kejadian apa? Gue nggak bakal bisa jawab. Susah ya. Gak hafal gue tanggal-tanggal. Tapi gini, sejarahnya manusia tuh berkembang. Pola pikir, kehidupan, budaya, sosial, matematika juga berkembang, Pitagoras dan lain-lain gitu ya berkembang. Kok nyambungnya ke situ? Gitu juga dengan pakaian. Di zaman dulu, pertama peradaban muncul Mesopotamia, Indus, Gangga, terus kalian bisa lihat Sungai Nil, terus di Yunani juga ada, di banyak tempat lah, bahkan di benua Amerika pun udah ada sebelum orang-orang Barat datang sana. Semua berkembang itu sampai akhirnya di agama-agama pun ada yang mengajarkan bahwa cara berpakaian yang baik dan benar. Benar, lu udah benar. Bahkan dia yang sudah tertutup pun tetap dapat catcalling. Tapi apakah yang terbuka resikonya sama atau lebih tinggi gimana? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Contohnya aja kita ambil negara Mesir. Mesir ya. Gua nggak hafal presentasenya, tapi dominan, maksudnya yang misalnya ya 70%-nya gitu, misalnya. Pokoknya lebih dominan di atas 50%. Iya, di atas 50. Itu justru yang bukan lagi di catcalling, sudah dilecehkan bahkan diperkosa, itu justru wanita yang berhijab. Berhijabnya tahu kan yang kayak mana? Panjang-panjang seperti itu. Kalau mau bisa research lagi di Google karena waktu itu pernah jadi data debat gua. Data debat gua. Jadi gua ngambil dari jurnal gitu. Nah, jadi di sini tuh ngebuktiin bahwa apa ya? Kita ini udah hidup, makanya sekali lagi gua bilang, ini 2021. Bukan zaman jahiliyah di mana pada zaman dahulu itu wanita diperbudak, wanita itu lewat aja bisa diperkosa gitu kan. Sekarang ini orang-orang kan sudah memiliki akal, memiliki empati, kita sudah ada hak asasi manusia. Ya kali mau disamain otaknya sama otak-otak jahiliyah gitu bahasanya. Bahasa kasarnya. Jadi seharusnya apa ya? Ya wanita tuh ngerti kan cara menjaga diri mereka sendiri, tapi nggak apa ya, masa iya sih kita cuma gara-gara baju kita harus merasa nggak aman hidup di negara kita sendiri, hidup di lingkungan kita sendiri. Harusnya kan nggak gitu loh, Bit, maksudnya. Jadi menurut gue kalau zaman sekarang, kalau misalnya lo bilang tadi justru lebih lebih berbahaya kalau misalnya terbuka. Menurut gue tuh enggak juga. Bahkan banyak kok teman-teman gue yang berpakaian terbuka tuh nggak pernah kena masalah gitu atau apa. Terbuka dalam artian sopan. Gimana? Iya, sopan tuh ini ya relatif. Benar nggak sih? Tergantung budaya, tergantung kebiasaan mereka gimana.
Kalau gue ya, karena walaupun Tinggal, di ya. keluarga gue ini orangnya apa ya, tertutup semua karena udah berhijab semua kan rata-rata. Ya, dan lu menjalaninya. Iya, dan gue menjalaninya karena ini pilihan gue. Gue nyamannya Lu kayak gini. mengimaninya juga? Gue mengimaninya. Gue nyamannya seperti ini. Tapi kalau ada teman gue yang dia nyamannya pakai tank top, ya gue seneng akan pilihan dia. Berarti dia nyaman. Gitu loh. Maksud gue tuh gue senang Tapi mendengar. apa gini, maaf. Lu merekomendasikan dia seperti lu apa lu membiarkan aja? Gue nggak pernah bilang lo harus jadi seperti gue ya. Cara Karena berpakaiannya cara juga. berpakaiannya gue selalu bilang kayak misalnya nih kalau occasion gini loh, kita kan ada tata krama ya. Kalau occasion kita di formal nggak mungkin dong dia pakai tank top doang, Beri. ya kan. Jadi kadang kalau misalnya terlalu terbuka gue bilang ini occasion kita formal loh, ada bapak ibu guru misalnya, kayaknya ditambahin blazer deh gitu. Blazer kan, jadi walaupun dia dalamnya tank top tetap pakai Gua nggak tahu blazer gitu. apa. Kayak dia kayak jasnya cewek gitu loh, Bit. Ya, lo bilang lebih gitu. Nah iya jasnya cewek. Jasnya cewek gitu. Jadi Oke, kayak gitu terus? maksud gue. Tapi gue nggak pernah kayak, aduh udah deh nih tutup aja deh pakaian lo, nanti lo diapa-apain. Enggak, kayak gitu. Oke, gue bisa ngambil kesimpulan. Ini dari sisi gue ya, dari sisi gue. Gue tidak mengiyakan 100% omongan dia dan juga tidak membantah. Gue ngambil hal-hal yang bisa gue setujui Ambil, dan iya. masalah setuju nggak setuju itu udah nanti di off cam gitu. Kita hanya diskusi di sini. Jadi cinta bebas mengutarakan pendapat, ini demokrasi. Cuma bebas berpendapat kecuali gue sekarang lagi di Korea Utara ya. Iya, aduh, Ya. dar. Atau gue lagi di Amerika dan menyerang kaum tertentu. Oh. Nah, Tapi itu Amerika enggak lebih ya. liberal lagi loh, lebih mantap lagi. Anda ini nggak tahu seliberal ya. Kalau demi kepentingan Anda bisa ditangkap ya. Iya dong, pastilah Bapak. Coba ada liberal, terus apa? Ada sisi yang Anda tekan, dia nggak terima punya kekuasaan, hilang Anda besok. Benar. Iya kan? Ini agak berat ya obrolannya. Tapi balik lagi ke awalnya tadi, gue nggak mengiyakan omongan dia 100% dan juga nggak bakal membantah karena ada beberapa yang bisa gue setujui. Oke, ya Cin ya. Iya dong kan. Makasih kita banyak. ini. Udah bisa ngobrol di part ini. Sebenarnya tadi ada lebihnya di yang hilang. Mungkin audionya bakal gua tambahin. Oh. Ya, audionya doang. Ini udah sering kejadian. Jadi Oh, harap jadi- maklum di channel ini. Nggak Ya. apa-apa, Bit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih. Di warung, tuh warung yang simple aja lo lagi lewat Ya, lo digodain. sama mas-mas Indomaret atau Iya, juga. sama siapa lah. Itu di catcalling yang lo bikin lo risih itu. Dan sekarang gue mulai menerapkan dimana kalau misalnya gue di catcalling itu gue nggak segan-segan walaupun mereka ramean, gue liatin atau apa. Kalau dipanggil cantik, gue jawab iya. Kenapa? Seperti itu. Beda ya kalau lu cantik hari ini. Beda Nah, sama iya. cantik gitu. Nah, Beda iya. ya, beda kan? Kalau misalnya Oke. kalian memang suka, Konteksnya beda, tertarik gitu sama orang tersebut, datengin, kasih tahu nama kalian, terus tinggal bilang kamu cantik loh. Itu Puji kan aja dia. puji. Sampai kelepek-kelepek. Bener. Aduh itu mah pendekatan ya, PDKT ya Pak Itu ya. PDKT. Itu PDKT. Kalau misalnya ada yang pembelaan gini Oke, nih, oke. gue pernah denger nih, nggak tahu apa pemikirannya, tapi gue pernah denger ini. Tapi kan kalau kita nge-catcalling nih, kalau kita godain orang nanti orangnya jadi pede. Orang yang di catcalling itu, misalnya kita catcalling mereka cantik gitu. Mungkin ada juga orang yang merasa digituin malah seneng. Itu gimana? Aduh, kalau itu bukan kaum kami. Oh, Maksudnya dia udah mengklasifikasikan. enggak bercanda. Iya, iya, iya. Maksudnya kayak ya itu dia house attention, beda. perhatian, berarti Iya, tapi beda itu konteks juga. iya beda konteks. Kalau yang wanita yang biasa aja, kayak cewek yang biasa aja, risih, masa mau disamain sama yang suka gitu kan? Bener, Nggak bisa dong, nggak bisa mengkesampingkan korban-korban yang risih. Soalnya catcalling ini bukan berarti cuman ini doang ya, Bit, cuman sebatas ngomong doang ya, Bit. Sampai dipegang-pegang pun Tindakan. ada. Iya, sampai dipegang-pegang, diajak-ajak, ya tahulah gimana. Iya, yang konteksnya mengarah pelecehan tadi ya, teman-teman. Iya. Kalau kalian pelecehan seksual tuh apa sih, Bit? Jelasinnya karena bukan ahlinya. Lebih baik mungkin tanya ke orang yang ahli. Iya, benar. Ataupun kalian boleh googling dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan kalian googling ngelihat portal berita yang lembaga-lembaga iya. gak jelas. Sebenarnya kayak misalnya kalian buka Kompas, Bener. kan udah kredibel. CNN, BBC. CNBC, itu media CNBC, luar, media bener. lokal juga bisa. Bener. Tribun Lampung juga bisa. Iya, terus kalau kalian, gue boleh rekomendasi nggak sih kayak akun Instagram
yang bagus banget buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang merasa kayak pernah di catcalling terus harus melakukan apa, terus kayak edukasi tentang catcalling gitu. Oke, coba nanti gua tulis di Iya, sini ya. itunya @dear_catcallers, nanti kita tulis. Oke, berarti itu adalah bentuk perlawanan kalian terhadap ketidakadilan. Karena tadi kan selain catcalling nih, yang kata lo kan nggak aman ya, gue bilang nggak aman ya. Iya. Benar? Iya. Karena masih banyak kasus pelecehan. Ya gue pernah baca datanya, gue nggak bakal jabarin ya karena gue nggak hafal. Tapi gue pernah lihat datanya bahwa Indonesia juga termasuk tempat yang nggak aman. Belum yang lo aman bilang tadi, untuk iya, wanita. nggak aman untuk perempuan gitu. Terus masalah catcalling itu bahkan terjadi di segala tempat ya, desa, kota. Nah, abis ini kita juga bakal bahas tentang desa kota. Catcalling pun, nah itu bakal terjadi dimanapun. Bener. Gue pernah baca datanya bahwa bahkan yang pakai pakaian tertutup ada dua kemungkinan, antara dia pakai pakaian yang nggak benar atau dia lupa ada sesuatu yang terbuka, atau memang orangnya yang ini ganjen gitu, orangnya kayak gitu ngelihat orang lain. Nah itu kan, itu sebenarnya perilaku yang menyimpang tapi ditunjukkan secara langsung. Bener. Tapi boleh nggak sih gue kasih Gimana? pendapat gue tentang ini semua ya? Kenapa sih? Coba lo simpulkan secara ini nyata. Tanggapan gue ya, kenapa sih di Indonesia kita dari kecil para perempuan itu selalu diajarkan, nah kalau keluar pakaiannya yang sopan, tertutup. Nanti itu tuh untuk menghindari laki-laki yang ingin berbuat jahat. Oke. Itu kita dari kecil selalu diajarkan itu. Tapi kenapa sih laki-laki itu tidak pernah diajarkan, anak laki-laki tidak pernah diajarkan untuk, nah jika melihat wanita yang berpakaian terbuka, tolong tundukkan kepalamu, jangan lecehkan dia, jangan goda dia. Pernah nggak sih ada yang berbicara seperti itu? Maksudnya kayak di sekolah, Jarang. kita tuh di sekolah, cewek-cewek tuh pada dididik keputrian tuh. Oke. Udah jangan pakaian terlalu terbuka, nanti dilecehkan gitu-gitu. Tapi nggak pernah gua denger gitu di Indonesia di sekolah itu tuh diomongin kepada laki-laki, hei laki-laki jangan genit, jangan catcalling cewek, kayak dijelasin catcalling itu apa, jangan lecehkan cewek, ingat nggak boleh jadi pemerkosa gitu. Tapi nggak pernah kan diomongin. Berarti gitu. gini, perlu adanya perubahan pola didik juga. Dari dasar, edukasi. karena dari dasar, jadi kayak dari dia masih kecil juga sama perempuan jangan ini, yang untuk laki-laki gitu. Bener. Ini kompleks ya, masalah ini bener-bener kompleks. Bener. Kita nggak bisa jabarin secara lengkap, gue bukan ahlinya. Cinta hanya mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi kita kayak diskusi aja ya teman-teman ya, bisa salah bisa benar. Benar. Ya gue coba mau kasih statement gue serius ini. Nggak bisa ngejokes lagi gue. Iya. Jadi kayak gue tuh dididik seperti itu untuk dikasih kesadaran itu, tapi tidak secara langsung. Tapi nggak kayak lo jangan ngeliat kayak gini enggak. Tapi kayak ya udah, kalau gue mulai menyadarkan diri gue sendiri gitu. Kalau ada yang nggak pantas dilihat ya alihkan aja. Iya. Tapi kalau misalnya itu terjadi secara tidak sengaja di depan lo, misalnya mohon maaf di toilet gitu, lo buru-buru buka, salah kamar mandi. Nah itu kan bukan hal yang disengaja ya. Tapi jangan terus lo dijadiin hal-hal yang negatif. Benar. Lo tontonin sama itu lo digampar sama orangnya, jangan. Iya benar. Oke. Lo kayak ada beberapa hal yang berbeda tapi tipis-tipis. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menempatkan posisinya masing-masing untuk semakin menekan hal-hal buruk yang tadi. Iya. Udah ya, kayaknya kita lanjut ke segmen selanjutnya, part selanjutnya. Terima kasih telah nonton, sampai jumpa, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga kalau perlu. Kalau kalian merasa obrolan seperti ini menarik, mau jadi bintang tamu, email aja. Ini ya open guest star ya. Bisa ya. Itu open member, dia open guest star loh. Harusnya gue yang nyari guest star, Iya. gue harusnya nyari bintang tamu, tapi gue pengen lu yang Audisi mengajuin. kalau, oke, Lu audisi mau kan. ngajuin. Lu mau ngajuin gak jadi bintang tamu gue? Mau gak? Ya bisa lah ya. Yaudah Jadi lah, bisa. mengobrol bersama subscriber Sabila, judulnya. iya. Konten baru tuh. Wow. Wah, dikasih ide saya. Oke, terima kasih telah nonton. Sampai jumpa, salam toh. Tadi gua lupa salam toh. Itu salam Salam apa sih? klub gua. Salam Toh. toh. Ya, gua jawab right. Oke. Ya, dadah. Toh itu apa sih, Bit? Toh. Oh, toh. Pieto. Oh, pieto.